Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Ibadah Minggu pagi kita mulai dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 5 ayat 1, 5, dan 8. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Satu
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari kitab Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepadanya untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Ulangan 15, dimulai dari ayat 6 sampai dengan 11. Kita membaca secara responsoria. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya, dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hati pikiranmu dursila. Demikian sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak henti-hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Saling mendoakan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Kor Inahana. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Kami bacakan warta pelayanan Minggu tanggal 12 Juli 2026. Bagian yang pertama, nama Minggu.
Hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik minggu saling menolong. Bagian yang kedua umum, yang pertama jemaat baru. Sejak hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026, telah menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota, keluarga A. Bapak Jansen Martua Butar-Butar dan Ibu Mauren Deborah Panjaitan, beserta 2 orang anak, gereja asal HKBP Delitua, Resort Delitua, Distrik 10 Medan Aceh. Alamat Perumahan Panorama 3, Blok H10, nomor 15, Kedaung, Sepatan, dari WIK 32, NRJ 261868. B. Bapak Simon Sitepu dan Ibu Nurhayati Manalu beserta 2 orang anak, gereja asal HKBP Sihorbo, Resort Adian Nangka, Distrik 6 Dairi. Alamat Jalan Pembangunan 3, RT 005, RW 012, dari WIK 7, NRJ 261869. 2. Hendak menikah. A. Warta yang kedua. Akan menerima pemberkatan nikah Evan Martin Sinambela, putra dari Bapak Todo 7 Habisuhon Sinambela dan Ibu Rosita Tampubolon dari WIK 36, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dengan Friska Juliarta Siregar, putri dari Bapak Bepi Siregar almarhum dan Ibu Serti Pakpahan, Jemaat HKBP Cikampak, Resort Cikampak, Distrik 18 Jabarteng DY, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota, masuk pukul 9.00 WIB. B. Warta yang pertama. Akan menerima pemberkatan nikah Welman Halomoan Napitupulu, putra dari Bapak Yansen Napitupulu almarhum dan Ibu Lastaria Sitinjak almarhum dari WIK 37, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Dengan Manna Simanulang, putri dari Bapak Esron Simanulang dan Ibu Roma Marbun, Jemaat HKBP Sijarango 1, Resort Pakat. Telah melaksanakan partupolon pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 di HKBP Sijarango 1, Resort Pakat. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 di HKBP Sijarango 1, Resort Pakat, masuk pada pukul 10.00 WIB. 3. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 telah meninggal dunia Ibu Mastiur Sihombing, tutup usia 67 tahun dari WIK 17 NRJ 1100. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan hari ini dilaksanakan ibadah minggu di rumah duka, masuk pada pukul 8.00 WIB yang dilayani oleh Inang Bibel Pro Bertauli Hutauruk dan Parhalado dari WIK 17. 4. Hukum siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 12 Juli 2026, Rosalia Lumban Gaul dari WIK 30 NRJ 0102 dikenakan hukum siasat gereja dan tidak lagi terhitung sebagai jemaat HKBP Tangerang Kota karena melaksanakan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP. Yang kelima, pemberangkatan pensiun Sintua.
Hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026, dalam ibadah pukul 11.00 WIB, gereja kita memberangkatkan 2 orang sintua yang akan memasuki masa pensiun, yaitu Amang Sintua Boner Munte dari WIK 14 dan Inang Sintua Rospita Manurung dari WIK 1. Yang keenam, Sintua WIK. Sesuai hasil sermon Parhalado, sejak hari ini, Minggu tanggal 12 Juli 2026, yang menjadi Sintua WIK 1 adalah Inang Sintua Hotmian Situmorang, dan Sintua WIK 14 adalah Amang Sintua Sanggam Silitonga. Nomor 7, pendaftaran peserta CD reguler tahun ajaran 2026-2027, pendaftaran peserta katekisasi CD reguler tahun ajaran 2006-2027 dibuka pada hari Senin tanggal 30 Juli sampai dengan tanggal 7 Agustus 2026. Bagi anak-anak kita yang akan mengikuti katekisasi CD tahun ini, agar mendaftarkan diri ke sekretariat gereja pada waktu jam kantor, yaitu jam 10 sampai jam 16.00 WIB, dengan membawa fotokopi surat baptis dan surat pengantar dari Sintua WIK. Yang ke-8, sosialisasi sistem budgeting keuangan HKBP. Pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 bertempat di HKBP Jatiwaringin, HKBP akan melaksanakan sosialisasi sistem budgeting keuangan HKBP ke-4 distrik, yaitu HKBP Distrik DKI 8 Jakarta, HKBP Distrik 19 Bekasi, HKBP Distrik 21 Banten, dan HKBP Distrik 28 Deboskap. Sehubungan dengan itu, Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, Sekretaris, Bendahara, dan Parhalado para tahun akan mengikuti kegiatan tersebut. Bagian yang ketiga, koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, Punguan Ama Cantata Gloria akan melaksanakan kunjungan gereja ke HKBP Limo Resort Cinere yang dipimpin oleh Amang Pendeta Sardono Siburian STH. Bagian yang keempat, diakonia atau pelayanan kasih. 1. Kegiatan seksi pendidikan. Sesuai dengan program kerja seksi pendidikan, maka pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 dimulai pada pukul 14 WIB akan dilaksanakan beberapa kegiatan. Antara lain A. Ibadah pemberangkatan pelajar sampai mahasiswa menyambut tahun ajaran baru. Pesertanya seluruh pelajar jemaat HKBP Tangerang Kota mulai dari kelas 1 SD sampai dengan calon mahasiswa perguruan tinggi atau kedinasan. B. Motivasi dan edukasi pendidikan. C. Penyerahan apresiasi dan bantuan pendidikan bagi siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 12 tahun ajaran 2025-2026 dengan nilai raport minimal 75,00 dapat mengajukan diri sebagai calon penerima manfaat. Nilai raport semester genap halaman 1 dan terakhir agar di screenshot atau di copy dan diberikan kepada Sintua di WIK masing-masing, dan untuk selanjutnya dikirimkan ke seksi pendidikan paling lambat tanggal 23 Juli 2026. Urutan tertinggi nilai raport sejumlah 110 orang yang menjadi penerima apresiasi pendidikan. D. Pembelajaran agama Kristen akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 di Gedung Sekolah Minggu lantai 2
dan gedung baru lantai 2. Untuk itu kepada siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 12 tahun ajaran 2026-2027 yang tidak menerima pendidikan agama Kristen di sekolah masing-masing diwajibkan hadir untuk mengikuti pembelajaran setiap hari Sabtu. Jadwal akan menyusul dan di-share di grup week masing-masing. Yang kedua, ucapan selamat dan doa. Full-timer, Parhalado, dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 104 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 25 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Firman Tuhan berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Yeremia 17 ayat 14. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group di setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Parhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan Kor Ina Kamis dan dilanjutkan dengan Kor Amahuria.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Kita harus selalu beri
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita di minggu ke-6 setelah Trinitatis yang tertulis di dalam kitab 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka. Sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah berbicara tentang saling menolong. Tentu kalau dikatakan saling menolong, bukanlah sesuatu hal yang baru kita dengarkan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah tidak semua orang menghidupi tentang saling menolong ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbuat kebaikan dan kebajikan dalam kehidupan kita ini adalah kewajiban bagi semua orang percaya. Sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan, kalau tadi saya kelewat membacanya, dikatakan dalam 3 Yohanes pasal 3 ayat 11, bahwa barang siapa yang berbuat baik, maka ia berasal dari Allah. Sementara itu barang siapa berbuat jahat, maka ia tidak pernah melihat Allah. Apa yang ditekankan? Orang yang berbuat baik, dia berasal dari Allah. Tetapi orang yang tidak berbuat baik dalam kehidupannya, dia tidak pernah melihat Allah. Dengan perkataan lain, setiap orang percaya berkewajiban untuk berbuat baik. Bukan hanya berbuat baik, lebih baik dan sangat baik kepada semua orang, tanpa melihat rupa, tanpa melihat status sosial. Terkadang dalam kehidupan ini kita selalu melihat status seseorang. Molo mamora ibana, tusima rohatta,
perhatiata, alay molo atar pogos, dan apala talion rohatta. Ido uban di tonga-tonga ni ngulu tahun adong kelas. HP orang-orang yang mengikut Yesus Kristus tidak memandang kelas. Tetapi kita di dalam dunia ini membuat kelas. Kelas menengah ke bawah. Kelas atas. Maka dalam pergaulan itu pun akan nampak. Lebih cenderung suka bergaul kepada orang-orang kelas atas daripada kelas bawah. Ini realita. Tapi inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kasih dan melakukan kebaikan dan kebajikan itu jangan melihat pada hal-hal yang demikian. Sepanjang umur hidup kita di dunia yang sementara ini, sebagaimana yang dapat kita lihat amang-inang dalam bacaan Alkitab kita dalam 3 Yohanes pasal pertama ayat 5-8 yang menyoroti teladan seorang yang bernama Gayus. Bukan Gayus Tambunan. Ini Gayus dalam Alkitab yang dikatakan Rasul Yohanes. Dia bukan siapa-siapa. Bukan orang yang populer seperti Gayus Tambunan. Tetapi dia memiliki hati yang terbuka. Memiliki kasih yang besar dalam melayani sesama dengan tulus. Rasul Yohanes memuji Gayus karena ia menunjukkan kasih yang konsisten kepada saudara seiman, bahkan kasih yang ditunjukkan kepada orang asing. Dalam hal ini kepada para pemberita Injil yang datang memberitakan Injil ke tempatnya, yang tidak satu persekutuan dengannya. Gayus di sini menunjukkan keteladanan dalam melayani dan juga dalam menanggung kebutuhan mereka dengan kasih yang nyata. Jemaat Tuhan, tindakan Gayus yang mewujudkan kasih kepada utusan Injil yang memberitakan Injil di tengah-tengah mereka ini sebagai pendatang atau yang disebut dalam Alkitab kita orang-orang asing adalah wujud kasih Kristen yang sejati. Dan tindakan ini tentu menjadikan kita rekan sekerja bagi kebenaran Allah. Kasih bukanlah sekedar ucapan, melainkan tindakan nyata dalam hal melayani dan berbuat baik, menanggung kebutuhan para pemberita Injil dan misionaris yang pada masa itu pergi memberitakan Injil demi nama Tuhan tanpa mengharapkan dan menerima bantuan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dalam hal ini, jemaat lokal bertanggung jawab penuh menopang kehidupan dan pelayanan mereka yang datang untuk memberitakan Injil Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menerima dan ketika kita mendukung para pelayan Tuhan, ini adalah sebuah kewajiban moral dan rohani kita sebagai umat Tuhan. Kita ikut mengambil bagian dalam memfasilitasi pelayanan mereka. Kita tidak hanya sekedar memberi tumpangan sebagaimana dikatakan dalam bacaan kita. Tetapi kita juga ikut memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Aktif, terlibat, menjadi rekan sekerja dalam perluasan kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti Gayus dalam bacaan Alkitab kita ini,
Rasul Yohanes memuji dia karena kesetiaannya melayani para hamba Tuhan yang datang memberitakan Injil Tuhan. Gaius tidak melayani karena mengenal mereka secara pribadi. Biasanya jemaat Tuhan, pelayanan itu sering kali terbangun karena sudah mengenal. Demikian juga dalam hal membantu orang lain selalu terbentur kalau kita tidak mengenal orang tersebut. Namun di sini kasih pelayanan Gaius tidak karena kebiasaan manusia, tetapi didasarkan pada pelayanannya karena ia mengasihi Kristus dan mendukung pekerjaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian ini kita belajar bahwa setiap bentuk pelayanan yang dilakukan dengan kasih dan dengan ketulusan memiliki nilai yang besar di hadapan Tuhan. Tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, terpanggil untuk menjadi misionaris. Tetapi setiap orang percaya dapat mengambil bagian dalam pemberitaan Injil melalui doa, dukungan, support, keramah tamahan atau hospitality, melalui perhatian kita dan melalui pemberian. Pada ayat 8 dalam bacaan Alkitab kita, ketika kita mendukung pekerjaan Tuhan dikatakan, kita menjadi rekan-rekan sekerja untuk kebenaran. Artinya jemaat Tuhan, setiap tindakan kasih kepada para pelayan Tuhan dan kepada sesama kita adalah bagian dari pelayanan kepada Kristus. Tetapi mungkin saat ini tingkat kasih dan perhatian serta support kita kepada para pelayan Tuhan mungkin bisa menurun, mungkin bisa menipis. Karena apa? Bisa juga karena para pelayan itu memilih-milih. Atau bisa juga karena pelayan itu tidak melayani dengan tulus. Atau karena sesuatu. Tetapi di sini kita mau meniru apa yang dilakukan oleh Gaius dalam menunjukkan kasih, perhatian, dan pemberian kepada para pelayan Tuhan. Berbeda dengan sikap Diotrephes kalau kita membaca dalam ayat selanjutnya dalam bacaan Alkitab kita ini, yang lebih mengutamakan dirinya sendiri. Ia menolak para utusan Tuhan, bahkan tidak mau menerima mereka dan menghalangi jemaat untuk berbuat baik dan menunjukkan keramah tamahannya. Dua sikap yang bertolak belakang ini menjadi cermin bagi setiap orang percaya. Yang satu membangun persekutuan melalui kasih dan kerendah hatian, sedangkan yang lain merusaknya karena kesombongan dan karena ada kepentingan pribadi sendiri. Di sini dalam bacaan Alkitab kita, Yohanes mengingatkan bahwa mereka yang rela mendukung pekerjaan Tuhan dengan kasih dan pengorbanan sesungguhnya telah menjadi rekan sekerja bagi kebenaran. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita bahwa kekuatan gereja tidak hanya diukur dari megahnya bangunan gereja tersebut, atau diukur dari banyaknya program gereja, atau diukur dari ramainya orang yang beribadah ke gereja.
Tetapi kekuatan gereja itu diukur dari kasih yang hidup di tengah-tengah persekutuan kita. Saat ini ada tanggung jawab gereja dan tanggung jawab kita bersama Amanginang dalam menyelesaikan pembelian lahan tanah gereja. Kalau Paulus katakan, yang kuat menopang yang lemah. Walau setiap jemaat mempunyai tanggung jawab dalam memberikan guguan untuk menyelesaikan pembelian lahan. Tetapi tidak semua jemaat memiliki kemampuan yang sama. Tidak semua jemaat memiliki kemampuan yang sama. Dan kita diingatkan melalui firman Tuhan dalam saling menolong, saling menunjukkan kasih di tengah-tengah persekutuan gereja kita. 1.300 lebih mungkin jemaat HKBP Tangerang Kota ini. Saya yakin dan percaya pembelian lahan tanah sebesar sedia do tahe Amanginang. 3,5 miliar do tahe. 3,5 miliar sisanya yang harus kita tanggung jawabi 1,5 miliar. Saya yakin itu pasti bisa. Karena banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mampu, yang potensial, yang bisa mendukung program pelayanan gereja ini. Jika kita, sebagaimana yang dikatakan dalam epistel kita, tidak menutup tangan kita, tetapi membuka tangan, membuka hati kita. Datung paimaota sian guguan setiap bulan na pinasahat ni ruas ni huriata. Tetapi kalau kita mempunyai hati yang terbuka, maka tidak ada yang mustahil Amangina. Kita dapat menyelesaikan itu, membantu dari berkat-berkat yang kita terima daripada Tuhan. Amin. Itu tahe amang bona pasaribu. Ya. Amang simarmata. Ya. Banyak jemaat yang potensial di gereja kita. Saya yakin dan percaya bahwa penyelesaian pembelian lahan dapat kita selesaikan di tahun 2026 ini. Kalau kita semua bersama-sama membuka hati. Yang kuat menopang yang lemah. Yakin dan percayalah bahwa berkat Tuhan akan selalu tercurah, mengalir di dalam kehidupan kita. Yang lemah memberi dari kemampuannya. Demikian juga yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang lebih, memberi dari berkat yang diterimanya. Dangi inang boru panjaitan, inang sintua sinaga. Oleh karena itu Amanginang, sebentar lagi kita pun akan memasuki pesta Gotilon. Pasti di dalam hati kita, saya hola nahepeng do namar HKBP ni nahita. Apalagi mula di pertanyaan, mula di dok, akasituata. Amanginang, husosoi hamima, di akatanggung jawab ta ninna. Pitor Galedo hita. Tetapi kita diingatkan melalui firman Tuhan. Saling menolong, saling memberi di tengah-tengah persekutuan gereja. Mendukung pelayanan supaya semakin maju, berkembang. Oleh karena itu, apa yang ada pada kita seperti yang dilakukan oleh Gaius dalam memberikan, menunjukkan kasihnya kepada pemberita Injil yang disebut sebagai orang asing di tengah-tengah persekutuan mereka. Demikianlah juga kiranya kita terpanggil untuk kita juga dapat berlomba-lomba berbuat kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan lihat muka, jangan pandang rupa, tapi tunjukkanlah kasih kita yang nyata karena kita telah menerima kasih yang daripada Yesus Kristus. Itulah yang kita hidupi di dalam kehidupan kita, ate. Songon ede nakingani, ede inahana, pelangi kasih,
Berarti kasih itu berwarna di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menghidupinya di tengah-tengah persekutuan kita dengan sesama. Soang-songoni edeni ina kami, tunggodang situtu ulaunmu. Kita terpanggil dengan pekerjaan Tuhan yang banyak. Tidak hanya memberitakan Injil, tetapi juga melakukan kebaikan, kebajikan kepada sesama kita. Kalau Paulus katakan, terutama kepada saudaramu seiman. Ya, kepada saudaramu dulu seiman. Kita tunjukkan yang kuat menopang yang lemah. Lalu edeni punguan ama nasonangau dungna martuhanau. Artinya kita bersuka cita setelah saya mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan. Maka saya menunjukkan kasih Tuhan itu lewat sikap hidup, perbuatan dan tindakan kita yang nyata. Mari kita dalam hidup ini saling membantu, saling menolong, menyempurnakan, menyemangati. Kalau ada saudara-saudara kita yang bergumul, yang susah hidupnya, mari jika bisa kita lakukan, kita topang mereka. Bukan hanya lewat doa saja, tetapi lewat tindakan dan perbuatan kasih kita yang nyata kepada sesama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, untuk kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami di pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami meneladani kasih yang daripada Kristus kepada sesama kami, kepada orang-orang di sekitar kami, baik yang mengenal Engkau ataupun yang tidak mengenal Engkau. Itulah tanda bahwa kami sudah menghidupi kebenaran firman Tuhan. Materaikan firman-Mu Tuhan di dalam loh hati kami, supaya kasih dapat kami tunjukkan lewat tindakan dan perbuatan kami yang nyata. Terutama di tengah-tengah persekutuan gereja kami HKBP Tangerang Kota ini, kami dapat saling dukung-mendukung, menopang, menguatkan, memotivasi, menyemangati di tengah-tengah persekutuan bersama jemaat Tuhan. Sehingga saudara-saudara kami yang lemah, yang tidak berdaya, boleh merasakan sentuhan kasih dari kami. Karena untuk itulah Tuhan menghadirkan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini. Mereka yang datang membawa segala beban, segala pergumulan pekerjaan mereka, segala kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di dalam dunia ini. Hamba-Mu memohon, topanglah mereka, berikan semangat hidup, berikan kekuatan, dan tambahkan berkat-berkat-Mu mengalir di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, supaya mereka bersuka cita dalam menikmati kebaikan-Mu yang mengalir dalam kehidupan mereka. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir dalam ibadah minggu ini dimanapun mereka berada, lindungi, jagai, sertai mereka. Kalau ada dari antara jemaat Tuhan yang sakit, yang saat ini berbaring di rumah sakit, atau yang dalam proses pemulihan kesembuhan, biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan lewat bilur-bilur kuasa Tuhan yang nyata boleh terjadi atas setiap umat Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi pertambahan jemaat di tengah-tengah gereja kami HKBP Tangerang Kota, untuk keluarga Amang Jansen Butar-Butar Inang Boru Panjaitan, untuk keluarga Amang Simon Sitepu Inang Boru Manalu. Biarlah kiranya kedua keluarga ini menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang memiliki perhatian, kepedulian di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang hendak menerima pemberkatan nikah, untuk anak terkasih kami Evan Sinambela dan Friska Siregar yang akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu 18 Juli 2026 di HKBP Tangerang Kota. Demikian juga untuk anak terkasih kami Welman Napitupulu dengan Mana Simanulang yang akan menerima pemberkatan nikah pada hari Sabtu 25 Juli di HKBP Sijarango 1 Resort Pakat. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak Tuhan yang akan menerima pemberkatan nikah. Berkati hati mereka, berikan kesehatian,
supaya mereka boleh menerima pemberkatan nikah pada tanggal yang sudah ditentukan melalui para hamba Tuhan. Berkati dan cukupkan segala biaya-biaya dalam pesta pernikahan mereka. Kami yakin dan percaya sukacita dan kebahagiaan akan Tuhan hadirkan bagi anak-anak Tuhan yang akan menerima pemberkatan nikah tersebut. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang meninggal dunia. Engkau sudah memanggil Inang Mastiur Boru Simbolon di usia 67 tahun dari WEG 17. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang terkena hukuman siasat gereja. Untuk saudari Rosalia Lumban Gaul dari WEG 30. Mari Bapa, Engkaulah yang mengajar, Engkaulah yang menuntun jemaat Tuhan supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan dan mengenal cinta kasih Tuhan. Demikian juga acara pemberangkatan pensiun Sintua yang akan dilaksanakan dalam ibadah minggu siang nanti untuk hamba-Mu Amang Sintua Boner Munte dan Inang Sintua Rospita Boru Manurung. Terima kasih untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh kedua hamba-Mu ini di tengah-tengah jemaat Tuhan HKBP Tangerang Kota. Kalau sebentar nanti mereka akan memasuki pensiun Sintua, berkatilah kehidupannya ya Bapa, berkati keluarganya, berkati anak-anak dan cucu-cucunya, supaya mereka boleh berbahagia bersuka cita. Dan pelayanan yang sudah dilakukan selama ini di tengah-tengah jemaat Tuhan HKBP Tangerang Kota boleh berbuah menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk program pelayanan gereja yang akan dilakukan dalam 1 minggu ini. Partangyangan WEG, kegiatan PHD INA, kegiatan PHD AMA, PA Remaja, PA Naposo. Biarlah Tuhan berkati supaya melalui kegiatan tersebut dapat menguatkan iman kerohanian dari jemaat Tuhan. Demikian juga bagi jemaat Tuhan yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Bapa, bukakanlah pintu berkat-Mu kepada jemaat Tuhan yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Mereka yang sudah berusaha bekerja keras, memasukkan lamaran mereka ke berbagai perusahaan, ke berbagai tempat. Mari Tuhan, bukakan jalan kepada anak-anak Tuhan, supaya mereka boleh diberi kesempatan untuk berkarya, bekerja, mengisi hari-hari kehidupan mereka lewat potensi keahlian yang mereka miliki. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Engkau sanggup memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Demikian juga setiap keluarga yang merindukan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan berikanlah yang terbaik di setiap keluarga yang merindukan keturunan, agar kiranya boleh menambah warna kebahagiaan dan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Demikian juga untuk panitia pesta Gotilon, Huria, dan juga semua jemaat Tuhan yang akan ikut berpartisipasi dalam pesta Gotilon. Hamba-Mu berdoa, berkatilah kami semua ya Bapa, supaya kami dapat dengan sukacita memberikan yang terbaik bagi Tuhan untuk kemajuan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan kesejahteraan, kemakmuran kepada semua warga masyarakat Indonesia. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam 1 minggu ini. Berkatilah mereka di pertambahan usia. Ajari setiap umat Tuhan menghitung hari-hari kehidupan dengan hati yang bijaksana. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik hidup atau mati, kami adalah milik Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan memberikan persembahan kita dalam sukacita. Kristen manakah cahaya
Waktunya musik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
ku